Exactly. Ngapain nyari yang abu-abu kalau yang jelas nggak ada? Exactly. Ngapain cari yang berbayar kalau yang gratis itu bisa memberikan profit konsisten itu? Betul. Untung rugi, udah pastilah. Nggak mau rugi macam bisnis. Saya modal linknya aja, langsung di Link di deskripsi. Nah, jadi di Max mau tiba-tiba muncul di deskripsi saya juga gitu. Halo sahabat di Maxpot, dimanapun anda berada, welcome back with me channel Liani. Hari ini ditemani sama bener-bener cowok ganteng yang suaranya so deeply. Dan ketika orang dengar suaranya itu pasti wow, meleleh, bikin hati meleleh. Bang Korigor. Oke, halo Bang Korigor. Halo, iya. Sehat? Sehat. Oke, boleh dong Bang Korigor, karena kan Bang Korigor itu icon baru ya di dunia trading ya. Mungkin walaupun udah banyak endorsement tentang trading, tapi Bang Korigor boleh deh kenalin dulu dirinya untuk sahabat trader Indonesia yang ada di YouTube channelnya Didi Max. Halo sahabatnya Didi Max, sama gue Korigor, dan di sini gue rapper sekaligus social creator, kayak gitu sih. Rapper social creator. Iya, social media creator. Yang aku tahu sih Bang Korigor itu pemain gaming Gamer juga, itu. iya, gamer juga. Gamingnya apa Bang? Banyak sih game horror tapi ya. Game horror. Iya. Game horror. Resident Evil. Iya, Resident Evil main. Kalau PUBG. PUBG main juga. Main juga. Iya. Oke Bang, boleh dong nge-rap sedikit untuk kita semua. Waduh. Nanti royaltinya ditambah kok. Boleh dong? Boleh nge-rap sedikit aja. Enggak deh, nggak usah deh. Suaranya kan udah Ngerepotin tetangga loh ya kan. ngerepotin tetangga. Oke Bang Korigor. Lagi sibuk apa Bang? Saya bikin konten aja sih, kan memang dari dulu kan konten creator ya. Udah gitu sekarang juga banyak yang sibuk tentang musik juga sama usaha-usaha aja sih kayak gitu. Cuman konsis di YouTube masih sih dari dulu sampai sekarang sih. Masih konsisten ya? Iya, masih konsisten. Ada channel YouTube ya berarti? Ada. Apa dong boleh biar nanti teman-teman di Max itu bisa searching YouTube-nya? Korigor aja sih. Ada Korigor sama Korigor Games itu. Korigor sama Korigor Games. Ada tutorial cara main gamenya nggak? Oh enggak sih, saya sih main-main aja sih, kayak kebanyakan sih kayak main game-game horor yang playthrough aja, jadi kayak game cerita atau tentang game-game yang jump scare kayak gitu-gitu aja sih. Emang gue seneng aja sih, bukan berencana untuk emang entertaining diri sendiri gitu dan di-upload. Awalnya kayak gitu ya. Terus kayak ada yang nonton, terus tertarik dan bikin konten-konten lain juga tentang personal preference aja gitu kan, kayak tentang sosial yang aku bahas. Terus akhirnya juga bikin lagu dengan bass yang apa yang pernah aku alamin, dan ada yang denger juga, ada bassnya, ya udah terus lanjut aja sampai sekarang kayak gitu sih. Oke, di channel YouTube-nya ada ini nggak? Ada abang nyanyi nggak atau nge-rap? Ada di channel Q. Oke, dengerin ya. Ada cari. Ada 3 channel sebenarnya. Oh, ada 3 channel. Ada 3 apa channel. aja? Ada channel QG itu yang musik. Ada gitu yang Korigor yang memang main channel, terus ada Korigor Games. Nah, Ada Korigor Games. Ya. Oke, dicatat ya. Nanti kita bakalan stitch suaranya yang paling cowok banget gitu, maco banget rasanya. Iya. Oke, Bang Kori tadi bilang kan beberapa usaha juga ya. Iya. Usaha apa aja kalau kita boleh tahu? Ada coffee shop salah satu, terus liquid juga. Oh, liquid. Iya. Liquid apa Bang? Liquid buat vape. Iya. Ini keluaran rasanya Bang? Iya. Oh, ada 4 sih. Dari 2020 sih. Oh, Mahadewa tuh punya abang? Iya, Paradewa punya aku. Oh, Paradewa? Iya. Mahadewa. Oh, Paradewa punya abang? Astagfirullahaladzim. Selama ini Berarti aku- bagus dong, bagus. Berarti memang produknya berarti laku di apa? Gak harus pakai nama saya. Aku juga punya ini toko vape store masalahnya. Oh, iya? Punya yang namanya Score Vape. Aku jual itu Bang. Oh iya, wah makasih Paradewa banget. itu ya. emang keluarannya banyak banget, cuman ya aku ngambilnya distributor juga. Iya. Aku kira punya siapa, Paradewa ternyata punya Ya aku. bagus, terus produknya laku. Yes. Asli. Iya. Oke. Kayak gitu, jadi ada coffee shop, ada liquid, itu aja sih, sama beberapa bisnis yang lain lah gitu. Bisnis yang lain Bisnisin konvensional. orang gitu. Online-nya apa? Enggak sih, bisnis konvensional biasa aja, dagang kayak gitu sih. Emang dari dulu dan perjalanan saya tuh ketika memang bisnis itu sudah bisa jalan gitu kan, ya banyak waktu kosong, akhirnya nge-YouTube. Kan dulu YouTube memang masih tabu ya. Iya betul. Ya kan saya kan dari zaman 2015 kan ya. Udah gitu ada waktu kosong, terus kayak pengen bikin something nih, apa ya,
Dulu gue drama dulu. Oh drama, aduh multi talent banget ini orang. Gue dulu drama dari dulu banget, akhirnya kayak ngupload konten drum, nggak laku. Nggak laku. Ya memang beda aja kali ya. Nah udah gitu, akhirnya udah deh bikin yang pengen diupload aja gitu kan. Terus kayak bikin reaction, bikin games sih kebanyakan, dan akhirnya kayak gue harus bikin musik lagi, cuman kayaknya nggak di drum lagi gitu, karena kan memang basicnya dari awalnya memang bermusik soalnya kan. Akhirnya kesampaiannya di 2018 dan akhirnya konsis sampai sekarang udah 4 tahun berbarengan dengan jadi konten kreator. Oke, konten kreator berarti abang yang buat kontennya apa yang nge-create-nya gitu? Iya. Hebat banget. Andai aku bisa kayak gitu jadi nggak marah-marah sama dia tuh. Karena gabut aja sih. Terlalu banyak waktu kayaknya. Jadi udah bikin konten aja. Oke, abang di dunia entertainment udah berapa lama? Jatuhnya berarti udah mulai sibuk-sibuk ke arah situ ya 2018 ya. 2018. Iya, 2018. Oke. Berarti dari YouTube dulu baru ke dunia entertainment. Iya, gitu. Oke. Abang, kalau udah masuk ke dunia entertain berarti YouTube channelnya udah sekian ribu viewers. Udah sekian banyak viewersnya, berarti abang pernah di-endorse dong sama perusahaan-perusahaan atau broker-broker pialang yang kayak kita? Iya, pernah. Pernah? Ya, Oke. Tidak usah sebut merek. Tapi menurut abang, ketika mereka nge-endorse abang seperti itu, abang tahu nggak itu tuh apa? Sebenarnya kurang lebihnya tradingnya mungkin tahu ya. Cuman isinya sih yang aku sebenarnya kurang paham juga sebenarnya. Kayak gitu sih. Iya, cuman kayak karena apa ya? Saya sedikitnya sebelum kenal memang sedekat itu dengan trading itu memang pernah tahu lah gitu kan, dari zaman dulu juga kan kayak forex kayak gitu-gitu kan. Akhirnya ketika ada itu, coba deh gitu kan, karena kurang lebihnya tahu gitu. Cuman untuk apa ya, untuk realita, untuk apa ya, pengaplikasiannya yang kurang paham sih sebenarnya kayak gitu. Jadi ya udah, namanya kita di sini mempromosikan, ya sudah mempromosikan, that's it. Oke, berarti tahu banget dong masalah yang kemarin keluar di Barreskrim tentang trading, Olim Trade, terus binary option, sekian berita-berita buruk tentang trading, udah pasti hatam tahu ya? Kurang lebih tahu sih. Oke. Menurut abang nih, karena setiap bintang tamu yang kita undang ke podcastnya di Max Show ini pasti ditanyakan tentang pendapat abang tentang trading forex itu seperti apa? Sebenarnya harus tahu juga, sebenarnya ini menurut pandangan pribadi saya. Sebenarnya sebagai user ya, harus tahu kayak brokernya kayak gimana, terus sistematis uangnya kayak gimana. Dari situ mungkin usernya pun tidak semata-mata kayak main aja dan nyari untung sih, menurut saya itu satu. Kedua, memang sudah terdaftar juga atau tidak. Sebenarnya ke situ sih arahnya ya. Menurut saya untuk user ya, biar mereka tahu untuk mencoba ke bisnis trading ini seperti apa sih. Gitu kan, harus tahu banyak hal ya sebenarnya, trading kayak lot, terus kayak apa namanya, rugi waktu, apa bahasanya, ada waktu untuk rugi gitu loh, apa sih istilahnya, ada istilahnya itu, loss gitu, karena ya namanya bisnis kan ya kan, nggak mungkin untung terus dong. Nah di situ kan pasti ada gimana caranya kita untuk tidak greedy kayak gitu kan. Nah itu kan butuh kemampuan lebih ya gitu, apa, sebagai user, sebagai memang ingin terjun ke situ biar bisa mendapatkan profit yang sesuai apa yang mereka mau gitu. Nah mungkin di sini juga karena Mbak ngundang saya di Dimex nih ya, mungkin kali aja juga ada tips-tips juga buat user-user juga kan ya, untuk terjun ke trading seperti ini gitu. Karena kurang lebihnya kalau saya sebagai yang tahu belum terlalu terjun seperti itu, pengennya sih kayak gimana sih sebenarnya, apa ya, bisa dibilang ekosistem si trading ini tuh kayak gimana sih. Dari orang kan ada yang bingung juga untuk withdrawnya, ada yang bingung untuk apa namanya, mau pilih lot yang mana, kayak gitu-gitu lah. Itu kan seberat itu ya. Iya, aku dari tadi senyum-senyum sendiri karena untuk orang awam, dia udah tahu istilah tentang trading forex kayak lot, loss, don't be greedy. Itu semuanya ada di istilah trading forex, betul banget abang. Dan aku satu lagi bang, ketika abang tahu berita itu, menurut abang sendiri nih, ketika misalnya beritanya udah keluar nih, terus biasanya tuh abang tuh pengen ngasih tahu nih buat masyarakat banyak nih, lu tuh harus gini. Pesan abang tuh seperti apa sih? Sebenarnya gini, menurut basic bisnis aja ya. Namanya juga bisnis kan ya. Di luar apa ya? Di luar ketentuan yang ada, itu kan udah pasti ada untung dan rugi.
nggak mungkin stagnan seperti itu aja kan. Betul. Mungkin orang melihatnya ya yang digembor-gemborkan mungkin ya ini yang mungkin ya kemenangan terus. Iya, betul. Jadi ketika memang ada loss ya sedown itu gitu. Padahal kan di sisi lain memang pasti ada lah ya hal seperti itu gitu kan dalam bisnis. Ini kan bentuknya trading saja dan harusnya sih yang paling utama kejelasan dan legalitas sih. Karena kan yang kasus kemarin kan karena tidak legal dan indikasi A, B, C, D, F, G yang seperti itu, ya jadinya terjadilah seperti itu gitu. Harusnya ya harus cari tahu dulu dan namanya berbisnis di satu bidang, ya kita harus tahu juga seperti apa pelahannya kayak gimana gitu sih. Kalau menurut saya, ini jawabannya memang sangat media sekali, tapi memang itu adanya. Harusnya kan tahu seluk-beluk dari suatu bisnis tersebut dulu. Iya, gitu. Contohnya kayak hal-hal kecil tadi, istilah-istilah kecil yang tadi saya sebutin gitu. Untung, rugi, itu udah pastilah. Nggak mau rugi jangan bisnis. Nggak mau rugi jangan bisnis, betul sekali. Oke, berarti kesimpulan dari yang abang sampaikan itu adalah satu, buat masyarakat banyak yang ada di luar sana biar kita nggak kena tipu tentang dunia trading atau trading berkedok judi. Berarti dari yang disampaikan Bang Koridor itu kita udah tahu harus tahu legalitas suatu perusahaannya ya Bang ya. Betul. Kedua, kita harus tahu ilmu dan caranya, ilmu dan edukasinya, tekniknya, caranya bagaimana kita bisa mengambil peluang keuntungan dalam bisnis dunia trading forex dan meminimalisir resiko kerugiannya. Karena yang namanya investasi atau bisnis itu pasti ada untung dan rugi, akan selalu ada ya Bang ya. Betul, pasti ngomong. Exactly. Duh, aku lupa sih jadi. Oke, dan Bang, di sekitaran abang ada nggak orang-orang yang main trading terus rugi banget atau main saham all in trade segala macam yang kebawa sama bisnis-bisnis yang kayak gitu di sekitar lingkungan abang? Trading yang kemarin itu tapi kalau trading kemarin itu nggak ada sih. Nggak ada. Trading yang lain ada itu. Yang memang legal. Oh, nggak usah sebut merek guys. Oke, walaupun tradingnya legal, legalitasnya resmi Bang, tapi tidak semua perusahaan yang menaungi tentang bisnis trading forex itu memberikan edukasi serta bimbingannya. Dan cuman ada di DidiMax aja nih Bang, yang kami itu konsisten memberikan edukasi serta bimbingan bagaimana cara transaksi trading forex yang baik dan benar, meminimalisir resiko kerugian, dan kita berikan edukasi itu secara gratis. Tapi abang benar juga, tidak semua investasi itu selalu berbicara tentang untungnya aja. Betul. Ruginya pun kita minimalisir dengan cara apa? Dengan cara bimbingan. Karena orang itu sosial ini apa? Hidupnya sosial apa? Berkomunikasi. Exactly, berkomunikasi. Mati nggak sendiri ibaratnya. Nah, orang itu butuh yang namanya diskusi. Nah, makanya kita juga sediakan di mana forum diskusi ini tentang analisa tentang baik buruknya, terus bagaimana cara kita ngambil posisi, bagaimana cara money manajemennya, bagaimana psikologi tradingnya seperti itu. Di DidiMax itu udah lengkap banget Bang. Dan kita juga udah ngeluarin buku nih Bang. Bukunya tuh ada buku yang dari aku pribadi sama buku dari Education Centernya DidiMax. Itu semuanya isinya tentang bagaimana cara teknik tersimpel untuk kita bisa memanfaatkan peluang keuntungan dalam bisnis trading forex. Karena kebetulan di sini gue juga mentor Bang. Ya. Karena mentor ada 3 tips simple yang menurut Mbak cara untuk trading yang benar, yang baik gitu. Yang baik, cara trading yang baik itu adalah satu kuncinya Bang, konsisten dan disiplin. Karena dari konsisten dan disiplin itu udah pasti berkembang lagi, bercabang lagi. Dari konsisten kita harus bisa tidak greedy. Dari konsisten kita tidak greedy. Dari konsisten kita bisa meminimalisir resiko kerugian dengan cara money manajemennya diatur. Terus abang kalau misalnya bisnis ini nih liquid nih, ngeluarin liquid itu kan pasti harus ada target nih, berapa penjualan kita seminggu, sebulan, betul, seharinya. Trading forex juga gitu Bang. Mau profit berapa hari itu, mau sanggup berapa nanggung resiko kerugian hari itu. Karena disiplinnya di situ. Berarti simpelnya kayak gini ya, kalau misalkan ya kita kayak punya pengeluaran 500.000 lah kita anggap gitu kan satu hari, berarti kita kayak nginvest kira-kira berapa? 10%? 20%? Kalau misalnya modal 100 juta lah kita taruh ya, modal 100 juta, kita invest 100 juta, tapi yang ditransaksikan untuk bisnisnya itu hanya 5-10% aja. Oh, per hari? Atau per bulan? Bisa per hari, bisa per waktu. Oh, oke. Kalau yang namanya mentor pasti ngarahin sama transaksi yang paling baik. Yang paling sering gitu ya? Exactly. Iya. Gitu Bang. Dan pesan abang nih, pesan abang untuk masyarakat luas,
Pesan abang untuk masyarakat luas untuk memilih bisnis trading forex atau bisnis yang kemarin sedang ramai itu, yang ramai. Gimana maksudnya? Pesan abang buat masyarakat Indonesia luas nih, lebih bagus trading forex atau yang kemarin di endorse sama abang itu? Berat sekali itu bahasannya. Udah nggak ada kontrak kerjasama kan? Iya, udah ada. Ya kalau saya sih sebenarnya mendingan trading yang legal ya, yang jelas di sini kan ya kita ngomong pasti forex lah ya, karena kan memang sudah banyak hal yang umum yang tahu juga dan legalitasnya juga bisa dicari sama orang-orang banyak kan sekarang ya. Jadi kalau misalkan ngapain nyari yang abu-abu kalau yang jelas udah ada. Exactly. Gitu. Exactly. Ngapain cari yang berbayar kalau yang gratis pun bisa memberikan profit konsisten, betul? Betul. Hashtag ya. Okay. Tapi gini loh, kalau kan ya, tadi Mbaknya bilang kayak gratis untuk bimbingan dan segala macamnya. Nah itu caranya gimana? Tinggal jadi member di Dimex aja. Oh gitu. Karena tidak berbayar sama sekali, tidak ada biaya admin sama sekali. Withdrawal sama depositnya pun kita paling cepat 10 menit. Okay. Siapin modal tradingnya aja, udah langsung dibimbing. Oh, link di deskripsi nih. Nanya. www.channeliani.com. Oh. Apa tadi namanya? www.channeliani.com. Oh serius di situ? Ada. Oh, bukan di didimax.com atau apa gitu enggak? Aku nge-link ke Didimax. Oh, oke. Udah pasti di Didimax lagi masuknya. Ini video muncul ya gitu. Udah pop up lah ya. Lain kali nanti para dewa di depanin ya. Enggak, kali aja di Didimax mau tiba-tiba muncul di deskripsi saya juga gitu. Kan lebih intens gitu. Boleh berarti dikirimin ini ya buat para dewa ini semua rasa gratis. Itu mah gampang. Oke bang, last pesan-pesan abang untuk masyarakat luas. Pesan untuk apa nih? Untuk trading? Ya enggak, pesan-pesan abang untuk dunia bisnis trading untuk masyarakat luas. Di bidang dunia trading untuk masyarakat luas. Di bidang dunia trading, waduh, sebenarnya gini sih ya, cari dulu ilmunya, baru eksekusi, itu aja sih. Betul sekali. Cari dulu ilmunya, baru eksekusi, karena trading ini suatu bisnis yang bikin yang memudahkan banyak pihak juga, satu, dan kedua juga bisa mencapai untuk trading living gitu. Trading living, iya betul. Iya. Betul lah bang, karena aku pun di sini trading for living. Iya. Yeah. Aku trading for living, aku punya segalanya. Itu benar dari hasil aku trading. Nah. Dan ketika aku udah sukses dalam dunia trading, disitulah aku memberikan ilmu dan edukasi aku. Karena kalau buat aku sendiri nih bang, aku dibimbing sama Bapak Haji Yadi Supriyadi itu. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang banyak. Kalau kita tidak bisa memberikan uangnya, kita berikan ilmunya secara gratis. Iya betul. Hashtag. Ya, Oke bang, 3 kata untuk Didimax. 3 kata untuk Didimax, satu kalimat aja deh. 1 kalimat boleh? Iya, 1 kalimat aja lah ya. Kalau sudah sukses trading living, baru bisa squee living. Oke, Bang Gorigon, mungkin podcast kita dicukupkan sekian. Kita bakalan ketemu lagi di next podcast selanjutnya. Dan jangan lupa bawa para dewanya sebanyak mungkin karena di sini nge-vape semua. Oke, siap. Oke, dan untuk sahabat trader Indonesia dimanapun Anda berada, tetap stay profit, tetap stay safe karena gunakan lot yang bijak dan selalu ikuti Didimax Pods yang ada di didimax.co.id dan YouTube-nya Didimax karena kita selalu memberikan edukasi yang bermanfaat bagi orang yang bagi orang banyak. See you next time. Saya Chen Liani dan Bang Kori. Bye bye. Sampai jumpa.